wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iska Sulistia dari Politeknik Isi Input Serang, program studi D3 Akuntansi kelas AK21A. Di video kali ini, saya akan sharing cara membuat laporan keuangan perusahaan jasa dari mulai analisis transaksi sampai dengan jurnal penutup. Ada beberapa tahap untuk membuat laporan keuangan. Yang pertama, menganalisis transaksi, membuat jurnal umum, membuat buku besar, membuat real balance, membuat adjustment jurnal, membuat worksheet, membuat adjust real balance, membuat income statement, membuat balance sheet, membuat closing jurnal, dan terakhir membuat post closing real balance. Jurnal umum adalah catatan akuntansi permanen yang pertama setelah bukti transaksi dan digunakan untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan secara kronologis. Buku besar adalah buku-buku yang berisi kumpulan akun-akun perkiraan yang terkait dengan pencatatan transaksi keuangan yang mengikhtisarkan buku pembantu yang berisi semua daftar perubahan laporan keuangan dari suatu entitas atau suatu perusahaan. Trial balance adalah sebuah daftar semua akun-akun yang dalam laporan pembukuan atau akuntansi yang berisi saldo yang terdapat pada buku besar. Adjustment jurnal adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menyesuaikan saldo-saldo akun agar menunjukkan keadaan sebenarnya sebelum penyusunan laporan keuangan. Worksheet atau neraca lajur adalah lembar yang memuat data akuntansi perusahaan selama satu periode. Penyusunan neraca lajur ini berperan penting bagi perusahaan karena akan mempermudah dalam rekap data sebelum dilakukan penyesuaian. Adjust real balance atau neraca saldo setelah penyesuaian adalah neraca saldo yang dibuat setelah menyelesaikan jurnal penyesuaian. Income statement adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba bersih. Balance sheet adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan dari suatu entitas tersebut pada akhir periode tersebut. Closing jurnal adalah jurnal akuntansi yang harus dibuat untuk menjadikan rekening akun-akun sementara atau temporer menjadi bersaldo 0 pada akhir periode. Post closing trial balance adalah sebuah daftar yang berisi seluruh saldo real akun yang dibuat pada akhir periode pelaporan pada suatu perusahaan. Di sini saya sudah ada 12 transaksi Pahawang Tour and Travel milik Nyonya Tia per bulan Juli tahun 2020. Ada 12 transaksi dan juga ada data penyesuaiannya. Baiklah, yang pertama saya akan membuat jurnal umumnya terlebih dahulu. Soal nomor 1, 1 Juli Pahawang Tour and Travel menerima modal berupa kas 20.800 dan peralatan 35.500. Karena kas dan peralatan bertambah di debit, sedangkan modal bertambah di kredit, jadi jurnalnya adalah kas peralatan pada modal. Lanjut, soal yang kedua, pada tanggal 4 Juli membeli peralatan secara kredit, jurnalnya peralatan pada utang usaha, nominalnya 3 juta. Soal nomor 3, pada tanggal 5 Juli membeli bahan habis pakai secara tunai 1.800.000. Jurnalnya adalah perlengkapan pada kas. Nominalnya 1.800.000. Perlengkapan dan bahan habis pakai itu sama aja ya. Berikutnya, soal nomor 4, pada tanggal 10 Juli menerima pendapatan jasa atas yang diberikan sebesar 20 juta. Jurnalnya adalah kas pada pendapatan jasa, nominalnya 20 juta. Soal nomor 5, pada tanggal 11 Juli membayar sewa bulan Juli 2020 sebesar 13.400.000. Jurnalnya adalah
Beban sewa pada kas, nominalnya 13.400.000. Lanjut nomor 6, pada tanggal 14 Juli membayar beban utilitas sebesar 10.100.000. Jurnalnya adalah beban utilitas pada kas, nominalnya 10.100.000. Nomor 7, pada tanggal 15 Juli menerima pendapatan atas jasa yang belum dilakukan sebesar 4.800.000. Jurnalnya adalah kas pada pendapatan diterima dibuka dengan nominal 4.800.000. Kas bertambah tulis di debit, dan karena pendapatan sudah diterima tapi jasanya belum dilakukan, jadi di jurnal ditulis pendapatan diterima di muka. Selanjutnya nomor 8, pada tanggal 19 Juli menyelesaikan jasa tetapi belum menerima pembayaran sebesar 21.700.000. Jurnalnya adalah piutang pada pendapatan jasa dengan nominal 21.700.000. Pendapatan jasa kalau bertambah dikredit ya. Selanjutnya, soal nomor 9, pada tanggal 22 Juli, Nyonya Tia mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadinya sebesar 2.500.000. Jurnalnya yaitu PRIP pada kas. Kas berkurang dikredit dengan nominal 2.500.000. Nomor 10, pada tanggal 23 Juli menerima pendapatan atas jasa yang diberikan sebesar 30.550.000. Jurnalnya yaitu kas pada pendapatan jasa dengan nominal 30.550.000. Nomor 11, pada tanggal 25 Juli membayar beban lain-lain sebesar 2.590.000. Jurnalnya yaitu beban lain-lain pada kas dengan nominal 2.590.000. Terakhir, nomor 12, pada tanggal 27 Juli membayar gaji pegawai sebesar 38.210.000. Jurnalnya adalah beban gaji pada kas dengan nominal 38.210.000. Setelah semua transaksi selesai dikerjakan, lanjut total keseluruhan transaksi, debit ditotal dengan debit, kredit ditotal dengan kredit. Hasil debit dan kreditnya harus sama ya, harus seimbang, harus balance. Ledger atau buku besar. Di sini kita kelompokkan akun-akunnya seperti akun kas dengan kas, piutang dengan piutang, dan seterusnya yang ada di jurnal umum. Saya sudah mengelompokkan akun-akunnya, ada akun kas, akun piutang, perlengkapan, peralatan, utang usaha, pendapatan diterima di muka, modal, PRIP, pendapatan jasa, beban sewa, beban utilitas, beban gaji, dan beban lain-lain. Selanjutnya ke trial balance atau neraca saldo. Untuk trial balance ini tinggal memasukkan saja akun-akun yang ada di buku besar, yaitu akun kas, piutang usaha, perlengkapan, peralatan, utang usaha, pendapatan diterima di muka, modal, RAID, pendapatan jasa, beban gaji, beban sewa, beban utilitas, dan beban lain-lain. Untuk saldonya yang dimasukkan itu saldo yang paling akhir ya. Jadi contohnya ini seperti di pendapatan jasa, saldo yang dimasukkan yang bagian sebelah sini ya. Dan jika semua saldo sudah dimasukkan, jangan lupa di total. Debit kreditnya sama seperti di jurnal umum tadi, harus seimbang dan harus balance. Lanjut ke adjustment jurnal atau jurnal penyesuaian. Di sini terdapat 5 soal penyesuaian. Yang pertama, ada beban habis pakai per 30 Juli sebesar 200.000. Di data penyesuaiannya tadi nominalnya 200.000, sedangkan di sini nominalnya 1.600.000. Nah, itu dari jurnal umum kita lihat.
tanggal 5 Juli ada perlengkapan 1.800.000. Nah, itu 1.800.000-nya ini dikurangi dengan yang di data penyesuaian 200. Jadi hasilnya 1.600.000. Yang kedua, ada piutang usaha pada pendapatan jasa senilai 2.500.000. Ini nominalnya tetap dari data penyesuaian ya. Yang ketiga, ada beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan. Sama saja nominalnya dari data penyesuaian juga. Lalu ada beban gaji pada utang gaji. Pendapatan diterima di muka pada pendapatan jasa, nominalnya sama saja dari data penyesuaian juga seperti tadi. Kalau sudah selesai jurnal penyesuaiannya, jangan lupa ditotal ya. Debit ditambah dengan debit, kredit ditambah dengan kredit. Hasil debit dan hasil kredit harus sama ya, harus balance, seimbang. Untuk worksheet di bagian trial balance ini, kita tinggal pindahkan saja dari trial balance di atas yang tadi sudah kita kerjakan. Dan untuk adjustment ini juga sama, kita tinggal pindahkan saja dari adjustment jurnal yang tadi juga. Kan di bagian adjust trial balance ini, nominalnya yaitu hasil dari trial balance dan adjustment. Debit ketemu debit ditambah, debit ketemu kredit dikurang. Contohnya, piutang usaha 21.700.000 di debit di trial balance-nya ya, di adjustment-nya 2.250.000 di debit, jadi 21.700.000 ditambah dengan 2.250.000 hasilnya 23.950.000. Berikutnya bagian perlengkapan di trial balance, di debit 1.800.000, di adjustment, di kredit 1.600.000. Jadi di adjust trial balance-nya karena debit ketemu kredit 1.800.000 dikurang dengan 1.600.000 hasilnya 200. Kalau tidak ada di contohnya yang kas cuman ada di trial balance sedangkan di adjustment tidak ada, maka di adjust trial balance langsung ditulis saja nominalnya. Lanjut ke bagian income statement atau laporan laba rugi. Di sini hanya beberapa akun saja yang dimasukkan, yaitu akun pendapatan dan akun beban, seperti pendapatan jasa, beban gaji, beban sewa, beban utilitas, beban lain-lain. Nah ini. Berikutnya ke balance sheet, sama seperti di income statement. Di balance sheet juga hanya beberapa akun yang dimasukkan, yaitu akun aset seperti kas, dan akun liabilitas atau kewajiban, dan juga dimasukkan akun modal atau ekuitas. Jika semua akun dan nominal sudah dimasukkan semua, jangan lupa ditotal ya. Lanjut ke adjust trial balance atau neraca saldo setelah penyesuaian. Lalu income statement atau laporan laba rugi, balance sheet atau laporan perubahan modal. Untuk adjustment trial balance, income statement dan balance sheet ini, kita tinggal pindahkan saja akun-akun dan nominalnya dari worksheet yang tadi ya. Nah, yang ini. Ke closing journal atau jurnal penutup. Di dalam closing journal ini terdapat akun pendapatan, beban, ikhtisar laba rugi, dan price. Nah, untuk ikhtisar laba rugi yang nominalnya 67.850.000 ini, kita lihat pada worksheet yang total income statement, total debitnya itu kan 67.850.000. Untuk ikhtisar laba rugi yang 7.650.000 itu kita lihat dari income statement di worksheet tadi ya. Di bagian laba itu artinya keuntungan dari Pahawang Tour and Travel ya. Selanjutnya masuk ke bagian terakhir, yaitu post closing trial balance atau neraca saldo penutup. Pada neraca saldo penutup ini
Akun-akun yang ditutup adalah akun real, yaitu aset, kewajiban, dan modal. Nah, di aset itu ada kas, piutang, bahan habis pakai atau perlengkapan, peralatan. Untuk kewajiban ada akumulasi penyusutan peralatan, utang usaha, utang gaji, dan pendapatan diterima di muka. Nah, untuk nominal modal di post closing trial balance ini, kita lihat dari modal yang sudah disesuaikan ya. Jika semua akun real sudah dimasukkan, jangan lupa di total dan selesai satu siklus perusahaan jasa. Alhamdulillah.